Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring IPA SMP kelas 8 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat gas dan aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tekanan zat padat dan tekanan zat cair. Kita akan melanjutkan masih di bab tekanan, yaitu bagian tekanan zat gas dan aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung di sekolah. Baiklah, untuk persiapan kalian bisa disiapkan buku tulis dan alat tulis kalian masing-masing. Kalian catat materi pada pagi hari ini dan nanti latihan soalnya dikerjakan. Tekanan oleh zat gas dimulai dari percobaan Torricelli. Dilakukan oleh Evangelista Torricelli dari Italia yang bertujuan untuk mengukur besar tekanan udara luar dengan membawa berbagai tabung yang ukurannya berbeda dan diisi dengan air raksa. Torricelli berlayar ke tengah lautan dengan meletakkan tabung-tabungnya dalam beberapa posisi. Hasil percobaannya, tekanan atmosfer pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut sebesar 76 cm Hg atau dituliskan 1 atm. 1 atmosfer sama dengan 1 bar, 1 barometer sama dengan 76 cm Hg. 1 atmosfer sama dengan 1 bar sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau dibulatkan 10 pangkat 5 Pascal. Percobaan Torricelli ini dapat kita gambarkan. Ini permukaan air laut, kemudian ini ada tabung berisi air raksa. Nah, permukaan air laut ternyata tekanan atmosfernya yaitu sebesar 760 mm atau kalau dijadikan senti 76 cm. Ini adalah gambar barometer untuk mengukur tekanan udara di ruang terbuka atau tekanan gas di ruang terbuka. Nah, ini barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tekanan udara luar atau di ruang terbuka. Pemanfaatan yang lain dari barometer adalah digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Karena setiap kenaikan permukaan tempat setinggi 100 meter, maka berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm atau 1 cm Hg. P sama dengan kita tuliskan 76 cm Hg dikurangi H dibagi 100 ya, dibagi 100 karena ya dari satuan ya meter jadikan ke senti. H sama dengan 76 cm Hg dikurangi P dikalikan 100. Keterangan P sama dengan tekanan atmosfer, satuannya cm Hg. H sama dengan tinggi tempat dari permukaan air laut, satuannya meter. Bar yaitu tekanan udara luar, satuannya cm Hg. 1 bar sama dengan 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Diketahui ya, contoh kota A terletak pada ketinggian 800 meter di atas permukaan air laut. Tentukan tekanan udara di kota A. Kita tuliskan diketahui H sama dengan 800 meter ditanya P ya, tekanan udara di kota A. Jawab P sama dengan 76 cm Hg dikurangi H dibagi 100. P sama dengan 76 dikurangi 800 dibagi 100. Sama dengan 76 dikurangi 8 sama dengan 68 cm Hg. Jadi tekanan udara di kota A adalah 68 cm Hg. Nah, ini gambar manometer yaitu
alat ukur tekanan udara atau tekanan gas pada ruang tertutup. Ini gas yang akan diukur tekanannya. Tekanan gas ini diisi dengan air raksa. Ini tekanan udara luar. Rumusnya, untuk tekanan yang lebih besar dari bar atau tekanan udara luar dirumuskan P sama dengan bar ditambah H satuannya cm Hg. H adalah selisih ketinggian permukaan air raksa satuannya cm. Ini selisihnya ini nanti H. Dijumlahkan jika tekanannya lebih besar dari bar. Kemudian untuk tekanan yang lebih kecil dari bar berlaku P sama dengan bar dikurangi H. Ini jika lebih rendah ya daripada ini permukaan air raksanya, maka P sama dengan bar dikurangi H satuannya cm Hg. H adalah selisih ketinggian permukaan air raksa satuannya cm. Contohnya, jika tekanan udara luar 75 cm Hg dan selisih ketinggian 5 cm, maka berapakah tekanan gas pada ruang tertutup pada gambar di samping? Ya, ini gambar manometer, ini tekanan gas yang akan diukur. Tekanan udara luarnya 75 cm Hg, hanya ketinggian 5 cm. Ditanya P, tekanan gas, berarti karena ini lebih tinggi ya, ini berarti dijumlahkan. P sama dengan bar ditambah H, sama dengan 75 ditambah 5, sama dengan 80 cm Hg. Jadi tekanan gas pada ruangan ini adalah 80 cm Hg. Pada tekanan zat gas berlaku hukum Boyle. Menurut Robert Boyle, hasil perkalian tekanan dan volume suatu gas dalam ruang tertutup pada temperatur tetap atau suhu tetap adalah konstan. Persamaannya dituliskan P kali V sama dengan C. C ini konstan atau dituliskan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Keterangan P1 adalah tekanan mula-mula gas, satuannya atm atau cm Hg. P2 adalah tekanan akhir gas, satuannya atm atau cm Hg. V1 adalah volume mula-mula gas, satuannya liter atau meter kubik. P2 adalah volume akhir gas, satuannya liter atau meter kubik. Contoh, ruang tertutup yang volumenya 0,3 liter berisi gas dengan tekanan 60.000 atm. Berapakah volume gas jika tekanannya dijadikan 100.000 atm? Diketahui P1 tekanan mula-mula 60.000 atm, P2 ini 100.000 atm, P1 volume mula-mulanya 0,3 liter. Ditanyakan volume gas akhir ya, V2. Jawab P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 60.000 kali 0,3 sama dengan 100.000 kali V2. Ini nolnya saya coret, ini 4. Di sini 4 berarti 6 kali 0,3 yaitu 1,8. Ini masih 10 berarti 10 kali V2. Berarti V2 sama dengan ini ya 1,8 dibagi 10 yaitu 0,18 liter. Jadi volume gas akhir yaitu 0,18 liter. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup yang pertama yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Pengangkutan air dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas batang, dan daya isap daun. Pengangkutan nutrisi dari daun yang mempunyai konsentrasi gula tinggi ke organ lain yang mempunyai konsentrasi gula rendah. Jadi dapat disalurkan ke organ-organ yang lain dari hasil fotosintesis di daun. 2. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia.
Pada saat jantung memompa darah akan mendapat dorongan sehingga mengalir ke pembuluh darah. Hal ini seperti hukum Pascal. Darah yang berada di pembuluh darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut tekanan darah. Tekanan darah yang berada pada bagian aorta sama dengan di bagian arteri yang ada di lengan atas. Jadi biasanya diukur di lengan tekanan darah itu menggunakan tensimeter. 3. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi secara difusi. Tekanan parsial adalah tekanan gas tertentu dalam campuran gas. Darah menuju kapiler alveoli, kemudian CO2 dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 dalam udara berdifusi ke dalam darah sehingga tekanan parsial oksigen naik dan tekanan parsial CO2 turun. Darah menuju jantung dipompa ke seluruh tubuh dan oksigen berdifusi dengan CO2. Kandungan tekanan CO2 dan tekanan oksigen akan turun. Nah, kandungan CO2-nya naik dan kandungan tekanan oksigennya akan turun. Untuk latihan soalnya, 1. Tentukan ketinggian suatu tempat bila di tempat itu barometer menunjuk pada angka skala 45 cm Hg. 2. Tentukan skala yang ditunjuk oleh barometer pada suatu tempat bila ketinggian tempat tersebut dari permukaan air laut sebesar 700 meter. 3. Sebuah manometer terbuka dihubungkan dengan reservoir gas P, nih, seperti gambar. Jika tekanan udara luar 76 cm Hg, tentukan besar tekanan reservoir gas tersebut. 4. Di dalam sebuah bejana tertutup, terdapat gas yang mempunyai tekanan 2 atm dan volume 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm, berapakah volume akhir gas? 5. Jelaskan peristiwa tekanan yang terjadi pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Demikian materi dan latihan soal pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian catat dan kerjakan baik-baik. Semoga dapat menambah pemahaman kalian belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, terapkan selalu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Jika ada salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, semoga tetap semangat belajar di rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.